Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, tentunya nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan juga para sahabatnya. Selamat pagi ayah, bunda, bapak ibu, sahabat Izi. Selamat datang di acara luar biasa hari ini. Apa kabarnya nih ayah, bunda? Kalau kata narasumber kita hari ini, pastikan sehat, semangat, dan yang tak kalah penting penuh berkah. Terima kasih sudah bergabung di acara hari ini. Semoga penuh manfaat untuk bekal kita dalam mendidik anak-anak kita, dan atau mungkin bisa jadi untuk diri kita sendiri. Sebelumnya saya Agustiana Fajri, insya Allah akan menemani ayah bunda, bapak ibu, sahabat Izi untuk belajar hari ini dengan tema mengasuh otak bahagia. 3 cara cerdas menghadirkan kebahagiaan anak melalui otak bahagia. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca basmalah terlebih dahulu. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda, alhamdulillah sudah hadir narasumber kita hari ini. Sebelumnya saya kenalkan terlebih dahulu. Beliau bernama lengkap Dr. Amir Juhdi. Beliau dokter dari Universitas Samratulangi Manado. Aktif beliau mempelajari ilmu otak dan perilaku manusia serta menekuni ilmu kedokteran dasar bidang otak manusia. Kemudian fasilitator neuroscience, membimbing kecakapan emosi berbasis otak dan ikut mengenalkan neuroscience ke seluruh Indonesia. Kemudian deklarator INS, Indonesian Neuroscience Society, penggagas Neuroscience for Life, kemudian konsep hidup berbasis otak sehat. Rekan pendiri Neuroscience Komunitas, Neuroscience terbesar di Indonesia, kemudian pendiri Neuroparenting Indonesia, dan memiliki pengalaman melatih Neuroscience Practice. Kemudian CEO Sekolah Neuroparenting Indonesia. Baik, kita langsung sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum, dokter. Masya Allah. Sepertinya masih di mute, dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah, barakallahu fiik semua ya. Selalu sehat, selalu semangat dan penuh berkah, insyaallah. Sukses penuh berkah. Dokter ya. Ini MC bingung ini dokter apa ustadz ya? Masya Allah. Insya Allah berangkat dokter ya. Ini kan ngisi istilahnya pengajiannya easy katanya gitu. Masya Allah, iya benar. Jadi dokter pakai kopiah lah. Oke. Baik, saat ini sedang berada di mana, dokter? Saya di Ngawi ini masih lockdown, nanti pekan depan ini meluncur ke Jakarta. Baik, ya, alhamdulillah. Baru muter lagi ya. Memang aktivitasnya muter-muter. Ya. Bukan muter-muter gini jadi ya insya Allah semuanya sehat. Ini muter-muternya menyebarkan kebaikan. Amin.
Sehat selalu dokter dan keluarga, insya Allah. Amin, amin, amin. Barakallah. Baik, Ayah Bunda, sahabat Iji, sebelumnya dipersilahkan untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu di link yang sudah disediakan di kolom chat. Baik, nanti insya Allah kita juga akan ada tanya jawab. Sebelumnya dipersiapkan untuk menyiapkan catatannya untuk mungkin nanti ada yang mau ditanyakan pada dokter. Baik dok, dipersilakan untuk dimulai dok. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita pujikan pada Allah atas keberkahannya hari ini ya, dan atas takdirnya hari ini kita bisa sama-sama bersilaturahim dengan virtual ya, alhamdulillah. Insya Allah penuh berkah ya, sehat pastinya ya, saling mengingatkan tentang kesehatan ya, terus memberi semangat agar karya-karya kita tetap kita tunaikan terus setiap hari ya, sukses ya, dan insya Allah semuanya penuh keberkahan ya. Salawat dan salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Keluarga muda Indonesia, keluarga semuanya ya. Saya sering menyapa keluarga muda Indonesia, jadi sampaikan keluarga muda Indonesia. Ini memang faktanya di Indonesia ini banyak sekali keluarga muda yang harus kita ini ya, Mas Fajri ya, harus kita sentuh gitu biar semangatnya terus membara gitu ya, karena dari mereka semuanya generasi Indonesia terus akan tumbuh dan berkembang gitu ya. Bapak Ibu, keluarga Indonesia yang berbahagia, tema kajian hari ini cukup menarik ya. Kalau menurut saya sangat menarik ya. Ini panitianya pintar memilih tema yang insya Allah teman-teman kalau melewatkan tema ini sangat rugi ya, karena tema ini baru pertama kali saya bahas, baru pertama kali ya, isinya tangkap kan gitu ya. Mudah-mudahan semuanya bisa hadir ya. Yang belum hadir, teman-teman yang lainnya mengabari bahwa sudah dimulai kelasnya gitu ya. Kelas yang menurut saya sangat dibutuhkan untuk kondisi hari ini ya, di mana kondisi kehidupan kita yang awalnya ya tahun 2017, 2016, 2017 kita memasuki sebuah persaingan yang amat sangat luar biasa kan gitu ya, sangat yang disebut dengan VUCA ya, sangat kompleks, sangat volatile, sangat ambigu dan seterusnya ya gitu ya. Itu belum cukup ternyata, karena kita berhadapan dengan sebuah disrupt ya, sebuah kondisi di mana ada aturan-aturan main yang unik ya gitu ya, yang nggak bisa berubah, yang nggak bisa kreatif ya, pasti tergilas ya, termasuk bagaimana menyiapkan, bagaimana menata keluarga ya, termasuk menata keuangan keluarga dan seterusnya. Kalau tidak kreatif bisa terlewat. Ternyata itu juga belum cukup ternyata ya. Kondisi yang sangat luar biasa ini belum cukup ya, padahal kondisi yang tahun-tahun 2019 itu persaingan yang sangat ketat itu ya, di bidang bisnis, di bidang kehidupan itu ya, itu cukup menyita perhatian dan pikiran, bahkan kadang-kadang yang seringkali stres juga kan gitu kan. Nggak cukup ternyata. Hadirlah satu era yang namanya
COVID-19 pandemi. Nah, gitu. Wah, kehidupan itu sangat membuatnya kecemasan yang awalnya sudah cemas menjadi lebih cemas lagi. dan teman-teman, ini hal yang serius sekali ya gitu ya. Kalau kita nggak cepat tangani gitu ya, apa itu kecemasan itu, maka kecemasannya bisa menjadi kronis ya. Padahal kecemasan itu bisa diobati tanpa pakai obat. Nah, enak kan? Bisa diobati tanpa pakai obat. Siapa yang mengobati dirinya sendiri ya? Salah satu caranya adalah dengan mengaktifasi otak kebahagiaan. Oke. Salah satunya adalah dengan mengaktifasi otak kebahagiaan. Ini sangat penting sekali agar kita bisa balance, agar kita bisa tetap seimbang mengarungi kehidupan ini ya. Dan yang pasti adalah Allah menciptakan manusia itu untuk bahagia. Ya, goalnya itu untuk bahagia, goalnya itu kembali ke kampung akhirat lagi, ya, untuk bahagia, kan gitu kan? Baik, lebih jelasnya saya akan buka filenya, teman-teman, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Mengasuh otak bahagia, 3 cara cerdas ya, untuk menghadirkan kebahagiaan anak melalui otak bahagia. Ya. Ini sangat luar biasa sekali ya. Kenapa? Allah mendesain manusia itu dengan satu atribut, dengan satu bekal, ya, dengan satu instrumen yang namanya otak bahagia. Oke ya. Ini ada satu periset ya, seorang neuroscientist ya, Daniel Wipaf namanya. Dia meriset bahwa ternyata nilai-nilai kebaikan ya, termasuk kebahagiaan itu sudah built-in sejak anak itu dilahirkan. Oke ya, sejak anak itu dilahirkan. Jadi sudah ada perangkat-perangkat kebaikan. Jadi kalau kita mengakses sesuatu yang tidak baik, pasti kita rasa gundah gulana. Karena apa? Karena di dalam diri kita sudah tersetting ya dengan nilai-nilai kebaikan. Lihat ya, luar biasanya ini Allah ini. Nah, nilai-nilai kebahagiaan, nilai-nilai kebaikan ini ya, ketika lahir di dunia ternyata harus diakses. Ya. Mungkin lebih tepat bahasanya diaktifkan, diaktifasi ya, bahasa kerennya ini diaktifasi agar biar aktif. Kalau sudah aktif kita bisa merasakan itu, ya, merasakan apa itu kebahagiaan, kenikmatan, ya, itu sudah sirkuitnya sudah built in ya, jadi pirantinya sudah ada, tapi kalau kita tidak aktifasi dia tidak on. Beda kalau dengan apa namanya, ada pusat kehidupan yang ada di batang otak ya, yang mengendalikan jantung ya, yang mengendalikan paru-paru, itu tanpa kita perintahkan dia sudah otomatis. Tapi kalau tentang kebahagiaan ya, otak bahagia ini kita harus aktifasi. Harus kita latih ya, rasanya. Harus kita berikan knowledge, pengetahuan dia, kemudian kita latih, terus kemudian kita punya pengalaman atas latihan itu, ya. Maka setiap saat akan kita gunakan akses itu, ya, sirkuit itu, jejaring itu, gitu di dalam otak kita itu. Kalau isinya adalah kebahagiaan, maka kita akan akses dalam kebahagiaan. Ini banyak sekali ya, riset-riset di luar negeri cukup banyak ya. Lisa Feldman Barrett dari dari Harvard University juga memberikan satu riset tentang apa namanya, nilai-nilai atau pengalaman kebahagiaan ini. Ya, banyak sekali di antara kita. Oke, apalagi kita ditambah memasuki era yang namanya COVID, yang namanya pandemi COVID-19 ini membuat kita penuh kecemasan, ya. Itu artinya apa?
Yang terakses adalah sirkuit-sirkuit kecemasan. Ya. Kalau kita akses sirkuit kecemasan, sirkuit bahagiaannya kita off-kan, kita lalaikan, kita biarkan tidak teraktivasi. Oke, dampaknya apa? Kita ada cemas. Nanti biaya dan seterusnya. Dan ini yang kita alami dalam kehidupan keseharian saat ini. Maka materi ini sangat penting sekali untuk teman-teman ya. Panggil teman-teman, jangan lupa panggil Ruki ini ya, karena di seminar-seminarnya Dr. Amir ya, baik di kuliah online maupun di seminar neuroscience lainnya, saya belum pernah keluarkan ini ya, baru easy ya. Ya, ini program spesial. Oke, kembali kepada otak bahagia. Bahwa teman-teman, anak bahagia itu adalah satu hal yang penting ya, tujuan penting pada pengasuhan itu salah satunya adalah anak harus bahagia. Saya sangat setuju sekali dengan Imam Ali, karena Imam Ali Alaihissalam ya, bahwa mengatakan bahwa 7 tahun pertama itu anak itu laksana seperti raja ya, gitu. Dilayani. Intinya sebetulnya dilayani, bukan dimanjakan, bukan. Ya, hadirkan kebahagiaan. Ya, ini bukan sembarangan ini loh ya. Lisa Feldman Barrett itu melakukan riset puluhan tahun. Ya, di 2016 dia sampaikan bahwa betapa pentingnya anak-anak yang memiliki kehidupan yang bahagia, yang kelak akan digunakannya ketika dia dewasa. Kehidupan yang bahagia itu akan mewarnai pola-pola pikirnya sedemikian rupa sehingga dia selalu bisa mengakses tentang kebahagiaan. Nah, ada riset yang lain, anak yang tangguh ya. Anak yang tangguh itu bukan berarti bukan berarti hanya sekedar pinter kelola emosi. Bukan hanya semata itu, dia punya pengalaman mengelola itu. Ya. Dan pengalaman-pengalaman itu berisi dengan kenikmatan-kenikmatan. Dan pengalaman-pengalaman itu berisi tentang kebahagiaan. Sehingga bagi anak yang tangguh ya, menghadapi sesuatu itu biasa-biasa aja. Ya. Karena apa? Karena dia sudah punya pengalaman-pengalaman ketangguhan. Nah, salah satu teman-teman ingin mendesain, ingin ingin mencetak tanda kutip ya, anak-anak yang tangguh itu adalah hadirkan pengasuhan yang penuh kebahagiaan. Rasa bahagia yang dirasakan oleh anak itu menjadi pengalaman emosi yang konstruktif. Ya, emosi yang konstruktif. Saya lebih banyak menggunakan konstruktif daripada positif karena risetnya dan Amin positive thinking itu kok kurang tepat gitu ya. Dalam risetnya beliau menggunakan single photon emission comparative tomography itu memang yang tepat sebetulnya adalah pengalaman emosi yang konstruktif yang dia sadari untuk membangun hal-hal yang real yang memungkinkan dia akan yakin dia dapat. Pengalaman emosi yang konstruktif ini penting sekali. Ini risetnya si Lisa Feldman Barrett ya. Karena dia akan ikut berperan terhadap pembentukan pola pikir anak. Ya, kualitas kehidupan anak dipengaruhi oleh pola pikir anak yang telah terbentuk. Nah, uniknya ya pengalaman emosi yang konstruktif ini tidak terlepas daripada proses pengasuhan dan pendidikan yang dilakukan oleh orang tua. Jadi teman-teman, orang tua yang bahagia. Orang tua yang bahagia itu bukan kaya raya, bukan. Bahagia itu bukan miskin, bukan. Ya. Kesengsaraan itu bukan miskin, bukan, maksud saya gitu. Ada yang bahagia, yang kaya raya, ya ujung-ujungnya larinya ke narkoba. Ada banyak. Gitu ya. Mau minta apa aja ada, ya ujung-ujung lari ke sana.
Ya, terus yang miskin belum tentu juga itu sebuah derita, ya, karena dia bisa memaknai kemiskinan itu sebagai sebuah proses ibadah untuk terus menyempurnakan sampai akhirnya sempurna di hadapan Allah dan dapat keridhaan Allah. Gitu kan? Itu katanya Ustaz. Saya bukan Ustaz ya, teman-teman ya. Modelnya aja pakai kopiah aja, ini suruh panitia harus pakai kopiah. Iya. Oke ya. Nah, ini penting sekali, orang tua yang bahagia itu ternyata akan menularkan kebahagiaan pada anak. Ya. Penularannya melalui apa? Melalui pengalaman emosi konstruktif. Ya. Gimana sih dok pengalaman konstruktif? Nah, nanti sampai habis ya, teman-teman harus menyimak dengan sesama sampai habis. Oke ya. Sebaliknya, orang tua yang temperamental hampir bisa dipastikan anak-anaknya juga temperamental. Jadi maka dari itu teman-teman harus bisa menata sistem berpikir, menata sistem emosi sedemikian rupa sehingga semuanya bisa berjalan baik. Ya. Rasa bahagia orang tua khususnya saat aktivitas pengasuhan anak berlangsung, jadi pada saat mengasuh anak, berinteraksi dengan anak, ini sangat penting sekali, memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap kadar kebahagiaan anak. Ada yang teman-teman di psikologi mengatakan memperbanyak tangki cinta. Oke, nggak apa-apa. Ya, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pembentukan pola pikir anak, yaitu pola pikir bahagia. Saya pernah ketemu sama sahabat-sahabat yang perjuangan hidupnya sangat luar biasa. Oke, tapi tetap terus dia berjuang terus. Ya, ternyata bagi dia perjuangan itu bukan sesuatu yang melelahkan, bukan sesuatu yang menjadi derita. Gitu. Karena dia menemukan kebahagiaan di situ, dia menemukan daya tariknya di situ. Dia menikmati di situ, ya sehingga di balik perjuangan yang sangat luar biasa itu, yang orang lain lihat dia menderita, padahal dia sedang menemukan kebahagiaan yang luar biasa. Ini penting sekali untuk kita miliki ya skill ini ya, skill of thinking ini ya, kecakapan berpikir. Sedemikian rupa sehingga kita mampu menghadapi berbagai tekanan yang sangat luar biasa. Ya. Mampu untuk apa? Untuk terus bangkit, untuk terus berkreatif, untuk terus berinovasi. Sehingga kita ada istilahnya dulu yang new normal gitu ya. Yang new normal itu seakhirnya di masyarakat salah tangkap kan gitu. New normal itu yang dimaksudkan adalah ada aturan baru ya. Ada aturan main baru yang Anda akhirnya sudah adaptif di situ. Sudah adaptasi di situ. Ya, bukan kembali ke kebiasaan lama, sudah ada kebiasaan baru yang Anda adaptif di situ dan Anda berkarya dalam kondisi yang serba baru itu. Oke ya, nah sekarang kan teman-teman sudah melihat kan orang sudah mulai terbiasa menggunakan masker ya dibandingkan dari awal-awal kan gitu kan. Oke. Ada 3 hal yang teman-teman akan dapatkan ya. Yang pertama adalah jadi untuk melakukan aktivasi otak bahagia tadi agar orang tua memiliki kebahagiaan. Kalau orang tua sudah memiliki kebahagiaan, itu pengasuhan itu pasti bahagia. Ya, outputnya dari proses berpikir yang bahagia ini, maka outputnya adalah perilaku yang bahagia. Perilaku yang bahagia ini akan di-copy paste oleh anak. Bagaimana merespon, ya, bagaimana menyikapi sesuatu, itu akan di-copy paste oleh anak. Anda bayangkan kalau yang terjadi adalah sebaliknya. Anda temperamental, merespon sesuatu selalu reaktif,
dalam kondisi yang gugup, karena dalam kondisi yang tergopoh-gopoh, dan itu dilihat oleh anak, direkam sempurna oleh anak, dan anak akan jadikan itu sebagai referensinya dia ketika dia merespon lingkungan atau merespon kehidupan sehari-hari. Agar Anda tetap bahagia orang tua dan Anda bisa mengasuh anak Anda bahagia, yang pertama adalah saya akan hadirkan bagaimana Anda bisa mengaktifasi sirkuit-sirkuit kesyukuran, rasa syukur yang ada di prefrontal cortex. Anda bagaimana bisa mengaktifasi itu? Ya, Anda bisa menyiapkan lingkungan anak Anda yang menyenangkan, yang bagus, yang menyenangkan, yang menarik, yang membuat anak itu terkekeh-kekeh, ya, yang membuat anak jauh dari rasa ketakutan. Nah, ini ya. Yang ketiga, yang berikutnya, yang ketiga, bagaimana Anda bisa mengaktifasi sirkuit harapan sehingga Anda terus berharap terus, ada harapan terus. Ya, ada harapan terus. Kenapa hidup jadi indah? Karena ada harapan bahwa esok lebih baik daripada hari ini. Gitu ya. Itu pastikan. Oke ya. Baik teman-teman yang berbahagia, ada tiga hal yang teman-teman harus pastikan agar kondisi kebahagiaan ini bisa seimbang ya. Yang pertama adalah orang tuanya harus bahagia. Oke ya, orang tua harus bahagia. Kalau orang tua masing-masing individu bahagia itu akan jadikan lingkungan anak. Lingkungan anak pertama kali adalah sang ibu, sang ayah. Itu lingkungan pertama kali. Ya, maka lingkungannya harus menyenangkan. Maka menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, siogianya harus menyenangkan. Ya, Anda bisa melarang, Anda bisa menciptakan kedisiplinan pada anak. Ya, namun kedisiplinan yang membuat anak menyenangkan, keteraturan aktivitas yang membuat anak bahagia, gitu ya. Dan orang tua yang bahagia, lingkungan yang menyenangkan. Ya, itu pada gilirannya akan menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang bahagia. Anak bahagia dalam konteks bukan mewah, bukan, tapi cara berpikirnya bahagia. Cara berpikirnya tidak dibuletin dengan masalah. Ya, cara berpikirnya tidak mempersulit, tapi mempermudah. Ya. Cara berpikirnya tidak menambah keruwetan, tapi menciptakan pemecahan. Ini dimulai dari bagaimana anak-anak membangun, anak-anak kita memiliki pengalaman emosi yang konstruktif, pengalaman emosi yang membahagiakan. Oke? Terima kasih. Seru juga ya di chattingnya. Oke, kita lanjutkan ya. Sekali lagi ya, teman-teman yang ini baru pengantar-pengantaran, teman-teman yang lain yang belum datang dikabarin ya. Dikabarin agar segera masuk ya. Bagaimana cara membuat anak bahagia? Pastikan kita sebagai orang tua bahagia. Oke ya. Bagaimana cara bahagia? Anda bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Entar di akhir materi. Oke. Anak-anak harus mendapatkan senang dengan lingkungan. Bagaimana cara mendesain anak-anak agar senang dengan lingkungan? Oke ya. Agar kita tetap bersyukur, kita harus berharap bahwa esok lebih baik daripada hari ini. Caranya nanti kita bahas di akhir. Oke ya. Jangan tinggalkan sampai terakhir. Saking semangatnya. Oke. Ayah bunda yang berbahagia. Sangat banyak, atau saya katakan cukup banyak ya di tataran masyarakat kita ini ya. Kalau mengasuh anak itu cenderung temperamental. Oke, cenderung temperamental. Apalagi kalau anak tidak langsung istilahnya
yes gitu sama mamanya, sama ibunya, sama ayahnya. Wah, muncul sikap-sikap temperamental, langsung reaktif, melototan mata, ya bentakan-bentakan. Ya, sehingga anak harus akhirnya anaknya menjadi penurut. Ya, padahal yang harus kita bangun adalah anak itu taat. Jangan kita jadikan penurut. Ya, kalau anak hanya sekedar penurut ya sesekali sih boleh ya gitu. Kalau anak sekedar penurut ya sapi kerbau itu juga bisa menurut. Kan anak kita bukan sapi dan kerbau. Ya kan? Ya, yang tentunya semuanya pasti berharap anaknya menjadi taat, pribadi yang taat. Ya. Nah, kalau kenapa sih sikap temperamental ini kok muncul, ya gitu ya? Itu juga karena efek daripada pengasuhan orang tua yang dulu, misalnya yang beliau tidak merubahnya. Nah, ini yang harus kita waspadai. Temperamental itu ya akan menghasilkan pengalaman emosi yang destruktif. Temperamental itu cara kita merespon itu reaktif. Oke, reaktif itu ya konten emosinya sangat tinggi. Ya, ada istilah tentang emotional attachment. Ya, sangat tinggi emosinya, ya. Jangankan dia hanya ngurus pribadinya, ya. Jangankan dia ngurus perusahaan, maksudnya, jangankan dia ngurus pribadinya aja susah. Karena temperamental. Ya, mudah mutungan, mudah putus asa, ya gitu ya. Nah, itu efek dari proses berpikir yang temperamental. Reaktif. Nah, maka teman-teman harus seyogianya kita menjauhkan. Sebagai orang tua kita menjauhkan sikap-sikap pengasuhan atau model-model pengasuhan yang temperamental ini kita jauhi. Oke ya. Iya dong, kalau pas kondisinya tanggal muda baru gajian ya asik. Tapi kalau sudah apa namanya tagihannya sudah banyak, penghasilannya lagi seret ini, waduh ya Allah ya. Saya memaham ya, dalam keadaan tertentu silakan aja, tapi jangan over ya. Over itu istilahnya gini ya, Anda kalau temperamental ada yang memberikan perbandingan ya. Anda kalau temperamental Anda harus balas dengan tidak temperamental 20 kali. Oke. Tidak temperamental itu aslinya gini. Anda mengasuh anak dengan kooperatif gitu ya. Itu perbandingannya 20 kali. Ya, itu tentatif sih gitu ya. Tapi yang pasti adalah perbanyaklah non temperamental. Karena kalau temperamental ini terus kita lakukan pengasuhan dan pendidikan anak-anak kita di rumah selalu temperamental gitu ya, maka perilaku ini akan sangat mudah sekali direkam menjadi memori jangka panjang dan pada gilirannya akan menjadi karakternya dia. Oke teman-teman ya, kita lihat video. Cuma video ini memang multi video ya. Saya akan melihat dari sisi temperamentalnya dan dari sisi self control. Ya, kita lihat video ini. Lihat. Ini salah satu model-model pengasuhan yang temperamental. Ya, kadang-kadang kita kepancing oleh anak, gitu ya. Kepancing kita. Kalau bahasanya Jawa itu kita terdikte oleh anak. Masa kita orang tua terdikte oleh anak? Terdikte oleh apa? Oleh emosinya anak. Nah, anak bisa jadi emosi begini seperti apa gitu. Kenapa? Oh, banyak masalahnya. Kalau teman-teman ingin mengetahui tentang anak kok
bisa teriak-teriak seperti ini? Emosinya kok susah terkendalikan, ini ada apa? Anda masuk di kelas ya, namanya kelas neuroparenting ya. Anda masuk di sana. Karena Anda akan melatih anak Anda ya sedemikian rupa sehingga ya bukan hanya melatih dari sisi contoh-contoh emosi yang Anda tampilkan ya, tapi juga melatih aktivitas-aktivitas non emosi. Salah satunya adalah aktivitas fisik yang harus Anda latihkan pada anak. Ya, tapi pada prinsipnya adalah jangan sampai kita terdikte terus dengan anak-anak yang emosional seperti ini, apalagi kalau Anda seorang guru misalnya, atau anaknya banyak misalnya. Ya, nah perilaku pengasuhan ya yang terus berlanjut ya dari anak yang emosional. Kenapa anak emosional ada masalah pengasuhannya? Ya. Dan ini tidak diputus membuat anak emosional. Anak yang emosional membuat Anda mudah terpancing emosinya. Maka ini ada sirkuit patologi, sirkuit kelainan tata kelola emosi akan muncul pada diri kita sebagai orang tua. Ya, apalagi ada ujung-ujungnya ini anak sopo sih, gitu jangan repot kan gitu kan. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan ya, bahwa kenapa kok anak emosional? Bisa jadi cara mengasuh kita emosional. Bisa jadi cara mengasuh kita temperamental. Oke. Dan pada gilirannya akan terjadi sistem-sistem yang lain yang berhubungan dengan emosi. Salah satunya adalah sistem yang nanti sangat berpengaruh kepada proses kognitif adalah sistem kendali, gitu ya. Itu akan jadi berantakan semua. Ya. Nah, kalau sistem kendali sudah berantakan, anak Anda bisa pinter, ya, bisa pinter secara kognitif. Tapi kalau sistem kendalinya error, gitu ya, maka pinternya juga tidak melambung tinggi, gitu ya. Karena banyak sekali anak-anak yang pinter, ya, anak yang cerdas, gitu ya. Tapi memiliki pengalaman emosi yang destruktif, yang merusak, ya, gitu ya. Di antaranya pengasuhannya yang unhappy, gitu ya. Maka dia akan menjadi pribadi-pribadi yang pinter tapi cepat putus asa, pinter tapi cepat ngambekan, pinter tapi tidak bisa bersaing dengan kondisi yang sangat ketat, pinter tapi tidak kreatif dalam kondisi yang sangat tertekan. Ini yang bahaya sekali kalau teman-teman kalau terjadi pada kita. Kenapa? Karena masa depan anak-anak kita penuh dengan kondisi persaingan yang amat sangat luar biasa. Kita lanjutkan filmnya ya teman-teman. Ya, orang tuanya reaktif dan yang membuat anak tidak bahagia. Bagaimana anak bisa nyaman kalau begini? Oke, self controlnya sudah. Мати не залишає спроб домовитися з сином покладе до краю. Для хлопця це виявилося повною несподіванкою. Что ты научился контролировать себя, а не компьютер контролировал себя. Вот зачем. Ya. Sistem kendalinya orang tua udah jebol, ya. Apa yang terjadi? Ya. Kondisi yang terjadi saat ini penuh dengan muatan-muatan emosi yang sangat luar biasa. Ingat bahwa semua peristiwa yang memiliki kandungan emosi yang tinggi, ya, memiliki kondisi emosi yang banyak, gitu ya, maksud saya tinggi itu kandungannya banyak, gitu ya, kandungan emosinya itu banyak.
jadi emosional gitu ya. Maka peristiwa ini terekam dengan amat sempurna di dalam benak sang anak. Bagaimana cara merespon, bagaimana cara sikap dan perilakunya, semuanya terespon dengan sempurna. Dan kalau ini terus-menerus dilakukan, maka proses ini akan masuk di dalam satu sistem yang namanya sistem automatically, yang dimainkan oleh area yang namanya basal ganglia, otomatis gitu ya. Yang mesinnya itu jika maka, jika begini maka, jika begini maka. Oke ya, bisa jadi ini orang tua juga punya mesin itu. Jika anaknya bandel maka, jika anaknya seperti maka, sampai akhirnya muncul apa namanya sistem kendali yang akhirnya lepas seperti ini. Maka teman-teman perhatikan ini serius sekali ya, serius melihat anak-anak yang sekarang ini ya proses belajarnya juga tidak selancar dulu kan gitu, apalagi tambah tekanan-tekanan tekanan di lingkungan keluarga yang bisa jadi muncul seperti ini, itu kasihan nanti tumbuh kembang otak anaknya, kasihan ya. Karena saya dapat case ya, cukup banyak case ya, beberapa di antaranya kita temukan di usia 21 tahun, ternyata kita temukan otak hipokampusnya sebelah kiri ternyata lebih kecil daripada sebelah kanan. Ya gitu ya. Nah, seperti itu bisa jadi karena ya salah satunya bisa jadi karena pengasuhan. Itu beberapa riset yang pernah ditampilkan ya, dari Daniel Siegel ya, dari Lisa Elliott juga memberikan tampilan seperti itu. Intinya adalah bagaimana kita bisa menghadirkan satu lingkungan bagi anak yang membuat anak itu tertawa, yang membuat anak itu bangga terhadap dirinya, yang membuat anak itu bisa menghilangkan nyeri-nyeri yang ada di sekitarnya. Yang saya akan masukkan nyeri itu misalnya ya, anak-anak sedang berjuang melakukan sesuatu, misalnya belajar, yang lainnya bermain game gitu, dia harus belajar. Dalam benaknya itu muncul sesuatu yang tidak nyaman. Nah, itu yang saya maksudkan dengan nyeri, ketidaknikmatan gitu ya. Dan anak-anak yang sudah terlatih dengan ketidaknikmatan seperti itu, dan dia bisa mengelola gitu ya, dia nanti jadi pribadi-pribadi yang unggul ya, teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan ya. Kontrol yang jelek ya, tadi kita sudah tampilkan, teman-teman sudah melihat ya, self control ini, kenapa self control ini bahaya sekali kalau kita menghadirkan kehidupan pengasuhan dengan banyak sekali self control yang bad ya, self control yang jelek ya, nanti efeknya pada pembangunan kecerdasan anak. Ya, karena ya yang seperti yang saya sampaikan di depan tadi, ya bisa jadi anak Anda secara kognitif pintar ya pada saat kondisi otak dalam kondisi biasa-biasa, kondisi yang tidak ada tekanan. Tapi ketika dalam kondisi tertekan ya, dan mengharuskan anak harus berpikir ya, anak yang belum terlatih atau anak yang tidak terlatih self control dengan baik ya, dia akan mengalami satu kondisi yang namanya bad self control ya, self control diri yang buruk, yang pada kiranya yang muncul di dalam benaknya ini pikiran-pikiran buruk terus. Cara merespon sesuatu selalu dalam kondisi keburukan. Oke ya? Oke, baik. Kita lanjutkan. Tolong diingetin kalau 10 menit ya, moderator. Kita lanjutkan ya. Halo. Oke, kita lanjutkan. Teman-teman, cuma ini kita nggak bisa berinteraksi ya. Ini saya akan cerita aja kalau begitu. Ini sebenarnya bagian dari interaksi antara saya sama teman-teman ya. Cuma ini pakai webinar ya, cukup bagus ini. Kalau webinar ini rekamannya nanti cukup bagus ya. Saya akan cerita aja ya, di daerah saya ada seorang kan tetangga gitu,
ada tetangga yang hidupnya biasa-biasa gitu ya. Tapi tiba-tiba dia bisa beli televisi yang sangat besar ya. Ya kalau nggak 50 ya 75 inci kalau nggak salah ya. Ini true story ya. Rupanya ada tetangga yang lain yang mengiri, ya, merespon televisi itu, ya, televisi yang dibeli oleh tetangganya itu, rupanya dia muncul rasa iri, yang dia menyampaikan kepada saya, dokter lihat nanti apa namanya dia ini televisi kredit aja kok dipamer-pamerin, juga nggak dipamerin sih, dia turunkan dari mobil tokoan gitu kan. Terus saya tersenyum dulu kan gitu, terus dia mengatakan lihat nanti 3 bulan lagi kan paling ada penarikan dari tim kolektor. Terus kalau menurut dokter gimana? Saya mulai ngomong, kalau menurut saya senang. Bentar lagi kan champion, ini champion berapa tahun yang lalu, bentar lagi kan champion ya. Saya bisa ikut nonton bareng lah di rumahnya dia, gitu ya. Jadi seringkali teman-teman kemampuan merespon seperti ini, teman-teman seyogianya para orang tua harus bisa menata respon dengan baik. Ya, pilihan-pilihan katanya, pilihan-pilihan kalimatnya, Anda tata. Ya, jangan asal jeplok. Ya, jangan asal jeplok. Kalau asal jeplok itu aja melontok gitu ya, itu berarti ada sistem kendali yang harus dilatih kembali. Ya, diantaranya kita bisa deteksi dari cara berbicaranya. Kenapa demikian? Karena area motorik area motorik untuk bicara itu kan terluas di otak kita. Jadi cara melihat seseorang itu dari bagaimana dia berbahasa, berkata-kata, berkalimat itu sangat sangat mudah gitu ya. Ini ada yang bertanya, saya jawab langsung atau gimana? Iya dok, nanti insya Allah ada sesi tanya jawab setelah pemaparan dari dokter. Oh, nanti aja ya? Iya, baik. Oke, baik. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Nah, keterampilan merespon seperti ini, teman-teman, ini bagian daripada aktivasi otak bahagia. Atau sebaliknya, kalau Anda merespon yang destruktif adalah bagian dari latihan-latihan mengaktifasi otak yang tidak bahagia. Oke ya, teman-teman ya. Oke, sudah paham ya, teman-teman, dari sampai di titik ini sudah paham bahwa untuk menciptakan, untuk mendesain, ya, untuk menjadikan anak-anak kita ini punya rasa bahagia, maka mulailah dari orang tua yang bahagia. Ya, kita tahu bahwa bahagia ini bagian dari aktivitas otak, ya. Nah, tentunya aktivitas berpikir, ya, tentunya mulai dari proses berpikir yang ada di otak ini kan akhirnya menghasilkan sebuah sikap akhirnya menghasilkan sebuah perilaku kan gitu kan. Nah, maka teman-teman ketika melakukan satu proses, salah satunya adalah pemilihan kata-kata, pemilihan kalimat-kalimat, terutama pada saat merespon, ya, itu dipilih dengan sangat baik, karena pada gilirannya akan mewarnai sistem atau aktivitas daripada neuron kita yang ada di dalam otak kita, persis seperti apa yang kita lakukan itu. Ya, teman-teman ya. Kita lanjutkan. Berpikir apa namanya? Berpikir jelek, pikiran jelek. Ya, seperti tadi yang di televisi tadi, ya. Hasil riset daripada Daniel Willpach itu mengatakan bahwa sebenarnya gitu ya, sirkuit otak manusia plus dengan sistem hormonnya, ya, hormonnya namanya neurotransmitter atau zat kimia otaknya, ya, seluruh molekul-molekulnya dan seluruh sistem termasuk listriknya, semuanya di dalam otak itu didesain dengan nilai-nilai kebaikan, termasuk berpikir baik.
ya, bukan berpikir buruk. Maka teman-teman kalau berpikir buruk itu kalau dalam istilah yang lainnya prasangka buruk, ya. Jauhilah prasangka, sesungguhnya prasangka itu lebih banyak di dosanya, kan gitu kan. Maka teman-teman jangan kita terlibat di situ terus gitu ya. Terus terlibat dalam pikiran buruk, selalu merespon sesuatu dan buruk, selalu merespon dalam sesuatu dan buruk. Saya punya teman dekat sekali ya. Teman dekat sekali yang mungkin sudah sama-sama usia ya sudah setengah abad lebih ya gitu. Belum tua sih, tapi sudah setengah abad. Kadang-kadang cara menyampaikan sesuatu itu nggak jelas gitu ya. Itu kalau hanya ditanggapi secara langsung gitu aja, kita bisa salah tangkap gitu ya. Kalau nggak jelas, akhirnya tadi apa tadi yang disampaikan gitu ya, sehingga terkonfirmasi dengan baik. Sehingga sangat mudah ya. Kapan Anda lakukan seperti ini? Ketika Anda punya pikiran buruk. Ya. Ketika Anda punya pikiran buruk pada seseorang, kalau apalagi seseorang itu teman dekat Anda mengkonfirmasi atas pikiran buruk Anda itu benar nggak? Itu latihannya dari situ. Oke ya. Kalau orang lain, ya kalau Anda nggak kenal, Anda usahakan pikiran buruk yang sedang menimpa Anda harus segera timpa dengan pikiran baik. Oke ya. Misalnya ada anak kurang ajar, ya ada anak kurang ajar. Anda nggak kenal, ini anak sopo, ini nggak kenal, ya. Kurang ajar pada diri Anda, terus kemudian mungkin dia lari gitu ya misalnya, nyalip Anda hampir nyerempet, misalnya gitu ya, hampir nyerempet gitu. Anda bisa dalam benaknya kurang ajar sekali, bisa gitu ya. Tapi jangan diteruskan tuh, pegelnya itu jangan diteruskan. Ya kita segera ampuni, gitu-gitu aja, seperti itu juga makhluknya Allah. Itu langsung adem itu. Kenapa teman-teman? Bad thought ini bahaya sekali. Gitu. Kalau Anda teruskan, ya tadi file-file yang kita miliki kehidupan kita ini kan tersimpan di dalam neuron-neuron. Kalau kita berpikir buruk terus, sesungguhnya kita sedang mengaktifasi file-file keburukan yang ada di dalam otak kita. Sehingga file-file keburukan itu akan mudah on gitu. Jadi Anda merespon sesuatu langsung on gitu. Oke ya. Ini bagi kita, saya juga mengalami seperti itu ya, merespon sesuatu ya, responnya destruktif tuh. Ya, respon destruktif harus segera dirubah. Kalau Anda merespon destruktif, berarti itu petanda banyak pikiran-pikiran buruk yang tersave, ya, tersimpan di dalam file-file neuron kita. Nah, kalau kita langsung merespon dengan keburukan, otomatis itu file-file neuron yang Anda tersimpan di dalam di dalam neuron-neuron kita itu langsung buka semua, kan gitu kan. Semakin sering ngebuka, maka semakin automatically cara kerjanya. Oke, teman-teman, demikian juga sebaliknya. Kalau teman-teman, kalau kita semua selalu melakukan sesuatu yang kebaikan, maka file-file kebaikan selalu teraktivasi, selalu kebuka. Dan pada gilirannya lama-lama dia cara bukanya akan otomatis. Ya, dan itulah yang Anda bisa dapatkan hikmah, mendapatkan makna. Nah, itu bagian dari aktivitas daripada otak bahagia. Teman-teman yang berbahagia. Happy children. Pengasuhan yang mengembirakan itu gimana sih? Ayo. Pengasuhan yang menggembirakan, yang membuat anak bahagia, yang membuat membuat serotoninnya anak itu muncul sehingga anak jadi bangga. Aku yang membuat dopaminnya anak itu terilis, yang membuat dia menjadi pribadi-pribadi yang termotivasi. Kemudian endorfinnya muncul, hal-hal yang sulit, ya, penuh kerjaan, penuh aktivitas yang membuat Anda kadang-kadang rasa capek, dan semua ini ya itu hilang seketika ya dengan rilisnya endorfin.
Ya, pengalaman seperti ini harus kita hidupkan, ya, hidupkan dalam proses pengasuhan sehari-hari, pendidikan dan penguasaan untuk anak-anak kita sehari-hari. Ya, kita lihat bagaimana seorang ibu ya mengasuh anaknya dengan pengasuhan yang excellent. Ya, film ini berkali-kali saya tampilkan. Saya belum punya penggantinya yang lebih bagus dari itu atau minimal sama. Meskipun video ini kurang bagus kualitasnya, tapi pesannya di situ sangat luar biasa. Ya. Seorang ibu yang memiliki 2 anak, ya, yang satu anaknya normal, yang warna merah, ya, yang satu adiknya adalah anak cacat, ya. Nggak punya kaki dan nggak punya tangan, boleh dikatakan demikian karena kakinya hanya seperti kaki ayam kecil gitu, ya. Terus kemudian tangannya hanya bahasa Jawanya butel, hanya pendek gitu. Jadi boleh dikatakan nggak punya tangan dan nggak punya kaki. Ya. Kalau Anda sebagai misalnya ini anak murid Anda, gitu ya. Bisa jadi kebanyakan orang tua kita, para guru kita, sudah, kamu nggak bisa kamu melakukan itu, kamu di dalam ruangan aja gitu, di tempat tidur aja, katakan gitu ya, terus kamu di kamar aja, dan seterusnya. Model seperti itu bagi ibu ini tidak berlaku. Bagi dia, apapun kondisinya, yang penting otaknya masih sehat dan dia bisa menjalankan semuanya. Ya, anak harus memiliki pengalaman untuk hidupnya sebagai referensi untuk kehidupannya, sebagai pemandu nanti untuk kehidupannya. Ya, maka ketika anaknya cacat pun, ya, anaknya harus dilatih, ya, dengan latihan-latihan untuk mendapatkan tadi, ya, kebanggaan dirinya, untuk menjadikan pengalaman emosi yang konstruktif bahwa aku mampu. Oke, ya? Anda perhatikan bagaimana ibunya memberikan semangat pada anaknya ini yang dia harus naik tangga 1, 2, 3, 4, 5 tangga. Ya, bagaimana ibunya Anda perhatikan bagaimana ibunya memberikan semangat dia sehingga dia jadi berani, ya. Bagaimana ibunya menata kecemasan yang sedang muncul, ya, dia tata agar yang muncul adalah aktivitas yang dikeluarkan dari sirkuit kebahagiaan, yang keluar dari aktivitas otak kebahagiaan, bukan dari aktivitas otak kecemasan. Bedanya apa? Beda area otaknya yang bekerja, ya, dominansinya. Yang jelas adalah beda hormonnya, beda. Oke, ya. Yang satu kalau yang keluar adalah dari sirkuit otak kecemasan, yang muncul adalah hormon kortisol pasti dong, Pak. Ditambah dengan epinefrin, norepinefrin dan seterusnya. Ya. Nah, kalau yang hadir adalah kebahagiaan, yang muncul adalah serotonin, dopamin, endorfin, oksitosin, beda banget kan? Nah, ini teman-teman bisa menghadirkan ini dalam pengasuhan sehingga anak-anak betul-betul bisa bahagia. Cuma kuncinya kita bahagia dulu, Pak. Kita sebagai orang tua harus bahagia, harus bisa mengeluarkan hormon-hormon itu terutama pada saat kondisi tertekan. Oke ya, teman-teman? Mau lihat ya? Kalau yang sudah pernah lihat, Anda perhatikan lebih dulu, kemudian diinternalisasikan, gitu ya, sehingga Anda kita betul-betul bisa menghadirkan aktivitas perilaku yang sumbernya adalah didominasi oleh aktivitas otak bahagia. Kita lihat. These babies are all smart. That means here comes Riley. Riley. Oh, you're so lovely, girl. You're so strong. Watch out for Camden. Take turns. Lihat, ibunya memberikan semangat dia, ya kuat, ya. Sebutan-sebutan seperti itu
yang perlu kita berikan pada anak-anak, bukan kamu ini apa namanya lembek gitu ya. Lo kamu ini cacat, gak usah macam-macam. Justru diberikan kamu ini strong dan seterusnya. Ya, nah, ini pemberian statement seperti ini, apalagi dari sang bunda, itu amat sangat luar biasa efeknya terhadap aktivasi sirkuit-sirkuit otak kebahagiaan. Oke, ya, kita lanjutkan. Can you do it, baby? Oh, I forget. You told me you're not a baby. You're a big boy. Big boy, ya. You're not a baby. You big boy. Lihat. Slow down. Wait, stop. Wait, you turn. Dibangun imajinasinya. Hold on, Justin. Kalau sudah seperti itu, teman-teman. Yeah, good. You did it all right. Kalau sudah begitu, teman-teman, ya, ketika anak sudah serotonin anak sudah keluar, dia muncul kebanggaan, seluruh resources yang dia miliki, ya, dagunya digunakan untuk alat untuk bisa naik tangga, tangannya yang butel itu, kita tetap lihat digunakan, ya, digunakan untuk upaya naik tangga, gitu ya. Ini sebenarnya sudah diriset oleh si Daniel Webaf, ya. Begitu kita bisa mengaktifasi seluruh nilai-nilai yang dihasilkan dari otak bahagia itu, maka seluruh aktivitas tubuh apa yang kita miliki, resources yang kita miliki, semua akan kita gunakan untuk pencapaian itu. Itu karakternya otak kalau sudah termotivasi, memang seperti itu, teman-teman. Oke ya, Anda perhatikan. Give it just a minute. I see you. I see you. Got the prettiest smile in the world. Yeah. Riley, hold on. Okay. Anaknya tertawa, senyum, smile on the world. You're an impatient thing. You almost got it. Ibunya melihat dia kesulitan. No, Riley, no. Ibunya melihat kesulitan, ditawari bantuan, dia jawab no. Lihat. Lihat, instruksinya jelas. See your brother. Lihat. Lihat. Teman-teman, senyumnya anak ini adalah senyum bahagia. Senyum bahagia itu ditandai dengan seluruh otot-otot di wajah itu berkontraksi semua. Ya, terutama 4 otot wajah, otot mulut, otot hidung, otot pipi, otot mata. Baik eksternal maupun internal. Baik yang di luar maupun yang di dalam. Otot ini ekspresi bahagia. Ekspresi bahagia selalu ditandai dengan pelepasan serotonin, dirinya bangga, pelepasan dopamin. Ada sesuatu yang membuat dia termotivasi, ada sesuatu yang membuat dia merasa bermanfaat. Seluruh nyeri dia naik naik tangga dengan sangat sulit sekali, ya, itu yang dimaksud nyeri. Kesulitan dia naik pakai dagunya, dan ibunya sendiri sempat menawari pertolongan ketika sudah di level tangga paling tinggi, tapi dia jawab no. Karena apa? Endorfinnya sudah keluar. Ya, ibunya mampu memanage, ya, mengelola emosinya, mengelola kecemasannya. Ya, karena apa? Kalau nggak dikelola, kalau tidak keluar nular itu emosinya ke anak jadi takut, gitu. Ya. Tapi karena bisa terkelola dengan baik, ya, maka ikatannya dengan ibunya sangat kuat sekali. Ya, oksitosinnya semakin luar biasa, dan terakhir muncul senyum yang penuh kebahagiaan. Nah, begitu kita harus mengasuh anak-anak kita. Berikan tantangan, ya, berikan tantangan yang terukur tentunya, ya. Dalam tantangan itu berikan pengalaman-pengalaman yang konstruktif, pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Ya, maka pengalaman yang menyenangkan itu akan tersimpan di dalam file-file neuronnya. Ya, kelak akan menjadi, ya,
memori jangka panjang, dan pada gilirannya dia akan mewarnai pola perilakunya sang anak, perilaku kebahagiaan. Maka dia akan merespon seluruh kehidupan ini dengan penuh bahagia. Oke ya? Wah, jangan salah tafsir ya. Yang namanya bahagia itu bukan bergelimbang harta, bukan banyak uang, bukan banyak sangu, bukan banyak fasilitas dan seterusnya. Ya, yang namanya bahagia itu dia bisa mendeskripsikan ya sesuatu itu ya dari sudut bahagia. Dia bisa menemukan titik bahagianya itu. Meskipun secara kasat mata, secara keseluruhan dia sedang melakukan perjuangan yang amat sangat. Seperti teman-teman melihat, ini anak tadi pas naik tangga itu perjuangannya amat sangat luar biasa. Oke ya, tapi bagi dia tersenyum di level tertinggi, dia tersenyum. Bahkan ketika dia sukses, dia memberikan senyum bahagia. Karena apa? Karena dia bisa memilah-milah, dia bisa menemukan, dia bisa mendeskripsikan, dia telah menemukan kebahagiaannya itu di mana. Oke ya, nah itu penting sekali. Dan itu juga diriset oleh Lisa Feldman Barrett yang akhirnya mengambil kesimpulan bahwa anak 0 sampai 7 tahun itu harus wajib kalau ingin jadi hebat ya, wajib memiliki pengalaman emosi yang konstruktif. Teman-teman yang berbahagia, inilah yang namanya pembangunan emosi, pengalaman emosi itu membangun, salah satunya adalah membangun kebahagiaan anak. Ya, bagaimana cara membangun kebahagiaan anak? Berikan pengalaman emosi yang seperti apa? Emosi yang konstruktif, emosi yang menyenangkan, emosi yang penuh kenikmatan. Ya, itu yang wajib kita garis bawahi. Ya, hal yang terpenting dalam pengasuhan salah satunya adalah membangun pengalaman emosi konstruktif pada anak. Loh, kalau anakku sudah banyak destruktif, seperti apa Dok? Segera Anda berikan rangsangan kembali, latihan kembali untuk mendapatkan pengalaman emosi yang konstruktif. Karena apa? Karena neuron A gitu ya, teman-teman. Misalnya pas neuronnya tumbuh A, Anda asuh dengan destruktif gitu ya. Bukan berarti destruktif terus nanti dia, gitu ya. Nanti 100 sampai 120 hari neuron A ini mati, ya, plus dengan file-filenya. Cuma neuron ini masih punya sambungan 10.000 sampai 50.000 sambungan. Jadi copy paste-nya ada di mana-mana. Cuman copy paste file-file kopian itu hanya bisa teraktivasi kembali kalau ada master. Ya, jadi tiap 120 hari neuron itu ada yang mati dan juga ada yang lahir. Nah, kalau yang lahir ini kemudian Anda merubah pengasuhan dengan pengasuhan yang lebih baik ya, pengasuhan yang bahagia gitu, maka neuron yang baru lahir ini ya, ini Anda akan isi dengan pengasuhan bahagia. Nanti dia buat sambungan lagi. Tapi kalau Anda isi dengan pengasuhan yang temperamental lagi gitu ya, artinya apa? Ini jadi masternya, langsung nyandol kepada sambungan-sambungan yang sudah terbentuk puluhan ribu lainnya. Maka anak semakin kuat, sambungannya akan semakin kuat sehingga menjadi karakternya. Ya, meskipun demikian masih bisa diubah. Oke ya, oke kita lanjutkan, teman-teman. Udah jam 11:04. Bagaimana sih kok bisa unhappy chemical ya? Jadi dalam otak kita ini ada sirkuit juga untuk membangun Anda tidak bahagia. Caranya membuat sebetulnya unhappy chemical yang dimaksudkan di sini adalah kalau kita sering stres, sering marah, sering kortisolnya muncul dan seterusnya. Sebetulnya ini salah satu fungsi daripada ada happy chemical, bisa di dalam neuroscience menyebutnya seperti itu. Sebenarnya bukan nggak ada manfaat, ya semua yang diciptakan Allah pasti ada manfaatnya. Ya, manfaatnya apa Dok? Sebagai alarm, Jadi Anda cemas itu boleh-boleh saja, ya
Cemas itu boleh-boleh saja. Cuma cemasnya ya yang sekedarnya aja. Jangan cemas terus. Jangan cemas terus. Seharian cemas terus. Cemas itu sebagai alat. Kenapa jadi sesuatu yang mengganggu? Karena kita salah menggunakannya. Ya, salah menggunakan. Salah satunya, misalnya kita mendidik anak dengan temperamental, maka pengalaman anak dalam merespon lingkungannya harus dengan temperamental. Ya, dia tanpa disadari pada saat temperamental kortisolnya naik. Ya, padahal kortisol ini seharusnya hanya digunakan untuk alarm saja, untuk penanda bahaya. Ya, ini penanda with pain, menanda kalau ada nyeri. Nyeri itu bukan hanya dicetot nyeri ya. Nyeri itu Anda rasa sakit hati itu nyeri ya. Anda merasa gagal melakukan sesuatu itu nyeri juga gitu ya. Dimaksud nyeri itu seperti itu ya. Oke, sebenarnya kortisol ini memiliki manfaat ya sebagai alarm. Ya, maka teman-teman kalau lagi sedih, jangan berlama-lama sedih. Oke, jangan berlama-lama sedih. Oke, kalau Anda bersiteru sama teman yang lain, jangan lama-lama. Ya, jangan lama-lama. Kan kalau di dalam tuntunan agama tidak boleh lebih 3 hari. Ya, kalau di dalam tuntunan neuroscience itu tidak boleh lebih dari 78 jam. Oke ya, apalagi 3 bulan. Waduh, kalau 3 bulan akan menjadi kebiasaan Anda nanti. Ya, kebiasaan itu nanti akan menjadi embrionya menjadi dasar pembentukan karakter. Ya teman-teman ya, selalu kita harus happy kan. Bagaimana cara membuat chemical happy itu muncul ya? Jadi kita beri rangsangan, kita berikan stimulus, kita berikan latihan-latihan otak yang berhubungan dengan aktivitas yang dominansi, berhubungan dengan aktivitas kebahagiaan. Ya, apa-apa sih otak yang berhubungan dengan kebahagiaan itu? Salah. Yang pertama adalah namanya dopamin. Ya, dopamin itu yang saya katakan tadi ya, dopamin itu membuat Anda termotivasi, Anda tertarik sesuatu ya, Anda tertarik pada sesuatu gitu ya, Anda ingin belajar sesuatu terus tertarik gitu ya, itu aktivitas dopaminnya sudah mulai bekerja ya, yang dibandingkan oleh sentral tegmentum area sebenarnya bersama nukleus accumbens yang ada di basal ganglia, gitu ya. Anda menarik, maka untuk menjadi Anda bahagia itu harus ada yang tertarik, harus ada sesuatu yang menarik. Kalau nggak ada sesuatu yang menarik, nggak mungkin akan menjadi bahagia. Oke ya. Yang kedua adalah serotonin. Serotonin itu membuat bangga diriku. Gitu ya. Aku bisa. Bagaimana cara membangunnya? Harus ada pengalaman. Pengalamannya apa? Pengalaman yang konstruktif. Maka melakukan satu proses itu jangan dikatakan prosesmu gagal, jangan. Prosesmu harus berlanjut lagi gitu. Menyelesaikan, saya kalau melatih anak-anak ketika panjat tebing gitu ya. Ketika di tengah kok bleset ya sudah kita istirahat dulu ya, istirahat dulu. Tadi di situ mungkin kakak punya tangan tadi licin ya. Coba ayo kita naikin lagi gitu ya. Atau kita latihan dulu kekuatan tangan dulu sama kaki. Bisa jadi otot-ototnya kurang kuat dan sebagainya. Jangan katakan Anda gagal di titik itu ya. Prosesnya masih berlanjut sampai sudah tercapai baru Anda berikan lagi. Sehingga bisa muncul proses Anda berikan statement lah, like atau apa, Anda berikan statement yang tentunya berbeda ketika dia kepleset di tengah jalan tadi. Ya, momen itu bisa dihidupkan, momen itu bisa diabadikan dengan foto, dengan tulisan, dengan apa, ya, agar serotonin ini bisa bangkit lagi ketika saat serotoninnya lagi turun. Oke ya, endorfin perlu kita latih.
ya, karena ini penting sekali untuk apa namanya, mengurangi rasa nyeri, rasa derita itu, ya. Anak-anak yang suka menderita, selalu katakanlah, ini ada risetnya teman-teman ya, seseorang yang mudah sekali ngomong susah itu Pak, susah itu di riset gitu ya, ternyata endorfinnya rendah. Jadi sebetulnya konsep susah itu kita ganti dengan sulit. Ya, kalau susah itu ternyata muncul dari otak bagian limbik. Tapi kalau sulit itu muncul dari otak bagian kortikal, tidak areanya, dominasi areanya gitu. Oke ya, cenderung kalau sulit kita akan berpikir gimana caranya ini, gitu kan. Tapi kalau susah kita akan flight. Ya, karena aktivitasnya dari. Nah, oksitosin akan membantu mengikatkan itu, termasuk mengikatkan pengalaman terhadap pengalaman yang bagus itu. Jangan diisi dengan pengalaman yang jelek, gitu kan. Jangan diisi dengan pengalaman yang jelek. Nanti kalau keikat, dikit-dikit melakukan itu, keingat situ, dikit-dikit melakukan itu, maaf, keingat yang jelek, akhirnya susah move on, nah gitu kan. Itu teman-teman, ya. Happy chemical ini kita hidupkan, terus kita hidupkan, sehingga bagaimana caranya entah, belum selesai, ya, dikit lagi. Oke, teman-teman, bagaimana sih aktivasi daripada hormon-hormon tadi untuk membangun kebahagiaan? Ya, hormon bahagia terbentuk dari satu sistem sirkuit ya, yang dimainkan oleh otak bagian dalam dan otak bagian luar. Ya, teman-teman lihat ya, otak bagian dalam yang merah ini, ya, otak bagian luar yang berkelok-kelok ini, ya, seperti daging ini, ya. Oke, kalau melihat otak itu seperti pakai baju, ya. Saya ada baju luar, ya, ada baju dalam. Nah, otak begitu, ada luaran, ada dalam, ya. Yang dalam itu berhubungan dengan emosi. Maka di sini ada sistem limbik. Yang dalam berhubungan dengan kebiasaan. Maka di sini ada basal ganglia. Yang dalam berhubungan dengan gerak keseimbangan, gerak halus, gerak kasar dan seterusnya. Ya, yang luar berhubungan dengan kemampuan berpikir. Kayak berpikir tingkat tinggi, termasuk merajut kata-kata, merajut bahasa dan seterusnya. Ya, sistem kendali kata-kata. Oke ya teman-teman ya. Oke ya. Nah, kenapa sih pengalaman emosi yang konstruktif itu penting sekali untuk membangun kebahagiaan? Pengalaman emosi bahagia, nah, langsung ya, konstruktifnya langsung bahagia. Itu penting sekali untuk membangun untuk mengisi file-file otak kita agar proses berpikirnya itu baik, agar proses berpikirnya itu bahasa pelatihannya grow, bukan berpikirnya itu fix terus, susah kalau fix terus, ya grow fix, gitu ya. Kalau yang difikan, kalau kemudian dari fix kemudian jadi grow ya bisa grow lagi gitu, jadi fleksibel. Nah, ketika di kortikal ini ketika kita merespons sesuatu ya, dia akan menangkap respon jenis stimulus itu akan menyocokkan data yang ada di kortikal plus jejaringnya mereka. Oke, misalnya katakanlah yang mudah ya, sesuatu itu namanya handphone, nah, gitu ya. Handphone ini ketika masuk di daerah kortikal dia masih abstrak, dia belum bisa mengidentifikasikan apakah ini handphone atau tidak. Cuma bagian kortikal otak luar ini dia akan komunikasi dengan hipokampus, kenal kampus gitu. Itu pusat data-data kognitif. Untuk mengecek ini apa pus gitu ya. Jadi dari kortikal, dari otak luar ini panggilannya tek. Ya. Hipokampus panggilannya pus. Gitu kan.
Pus, bukain pintu dong. Hipokampusnya buka pintu, krek, gitu. Apa tek? Ya, gitu. Kortek maksudnya. Gitu. Ini lopo, gitu. Karena dia masih abstrak. Dia melihat, tapi masih abstrak. Nggak bisa mendeskripsikan ini jenis apa, gitu ya. Begitu dijawab, begitu di hipokampus, baru ini ada datanya. Oh, ini adalah handphone, gini, seterusnya. Nah, pengalaman juga demikian, teman-teman. Pengalaman yang apa namanya, yang bahagia, ya, ketika ada sesuatu yang menekan dalam kehidupan kita, maka tekanan-tekanan itu akan diuraikan, ya, akan dicocokkan. Sejauh mana sih? Oh, ternyata saya juga pernah mengalami tekanan-tekanan seperti ini. Ya, orang lain sih menakutkan, tapi aku ternyata menyelesaikan itu dengan baik. Itu jawabannya dari hipokampus. Ya, maka yang keluar adalah biasa-biasa aja, menyelesaikannya dengan sempurna, dengan tentunya dengan kehati-hatian. Karena apa? Karena dia sudah punya pengalaman emosi bahagia. Ini penting. Tapi sebaliknya, kalau dia pengalamannya adalah emosi unhappy, tidak bahagia, bad, buruk, ya, maka data-data yang harusnya masuk di kortikal ini diambil alih oleh bagian dalam, bagian limbik itu. Gitu ya. Anda tahu bagian limbik itu adalah bagian emosional. Maka cara meresponnya adalah emosional. Oke, cara meresponnya adalah emosional. Salah satu yang Anda bisa melihat respon emosional itu kalau reaktif. Ya, reaktif. Reaktif itu perlu reaktif itu. Itu kan bagian dari proses berpikir jangka pendek, jalur pendek. Perlu. Contohnya misalnya ya, Anda jalan di trotoar, tiba-tiba ada mobil dari sana gitu ya. Mobil dari sana. Kok jalannya menceng ke arah Anda gitu ya. Terus semakin depan, Anda jangan analisis, Anda jangan berpikir gitu. Ini mereknya apa ini? Kecepatan berapa banyak ini? Sopirnya laki-laki perempuan, jangan langsung lompat aja. Nah itu sebenarnya fungsinya di situ. Cuma pada saat latihan-latihan dan pada saat pengasuhan anak, kok kita banyak sekali memberikan latihan-latihan yang reaktif, maka anak menggunakan itu. Karena anak nggak punya pilihan-pilihan yang lebih responsif. Nah, gitu ya. Maka kita butuh apa namanya? Nah, kalau yang kita respon adalah responsif dengan menggunakan pengalaman masa lalu yang penuh kebahagiaan, yang muncul adalah hormon dopamin, serotonin, oksitosin, endorfin, maka responnya dengan bahagia. Sebaliknya, kalau pengalaman emosi yang kita dapatkan, yang kita berikan pada anak-anak kita, pengalaman emosi yang destruktif, maka yang terjadi adalah respon destruktif. Yang muncul adalah apa? Ya, kortisol, gitu ya. Kortisol muncul, hanya jadi stres, gitu kan? Epinefrin, norepinefrin muncul, biar kalau lari, ya fight and flight bisa lebih kuat dan seterusnya. Nah ini teman-teman yang kita harus, saya selalu bilang yang penting itu harus ya, tapi ujung-ujungnya terserah ada teman-teman lah gitu. Mau melakukan atau tidak ya. Tapi ini insya Allah yang saya sampaikan yang seyogianya dilakukan seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Ya, dengan betapa pentingnya kehidupan pengasuhan dengan penuh bahagia itu, ya. Lalu gimana caranya dong? Gitu ya. Mudah sekali. Sebenarnya teman-teman sudah banyak melakukan itu, ya. Saya mengampu teman-teman yang di homeschooling ya, HS ya, itu kalau orang tuanya penuh bahagia, anak-anaknya ceria semua, ya hampir bisa saya pastikan anak ceria. Dan orang tua yang tidak bahagia, yang mau berbenah diri, ternyata juga bisa, anaknya juga ceria juga. Ya, jadi waktu pengasuhan ini begitu sangat penting. Apa yang harus kita lakukan? Ya,
Pertama untuk orang tua. Untuk orang tua, aktifkan otak syukur Anda. Dan untuk bahagia itu awalnya harus sering-sering syukur. Syukur itu dimainkan oleh terutama di prefrontal cortex. Ya tentunya juga melibatkan sistem limbik, ya karena di situ pasti hormonnya bekerja, ya. Terus kemudian hipokampusnya juga mesti bekerja, ya, rasa syukur yang Anda miliki. Bagaimana caranya? Cara mengaktifkan otak syukur, saya sudah terapkan ini. Meskipun saya terus latihan. Saya minta teman di sekitar saya untuk juga bisa mempelajari ini, sehingga kalau saya terlena dia bisa mengingatkan. Nah, gitu, itu enaknya. Kalau teman-teman saling, kalau kita punya sahabat, punya suami, punya istri saling mendukung, ya kita bisa saling mengingatkan. Ya, bagaimana cara bersyukur? Ya, simple. Saya melihat di ilmunya ini dari Hikam, dari kitab Hikam. Ternyata ini pas banget ya. Cara bersyukur adalah Anda memperbanyak fokus pada kelebihan yang Anda miliki. Saya ulangi. Cara bersyukur bagaimana? Anda memperbanyak fokus pada kelebihan yang Anda miliki. Dan kurangi fokus pada kekurangan Anda. Fokus itu aktivitas yang dimulai oleh batang otak, kemudian dimainkan oleh si amigdala, bagian otak yang ada di dalam sistem limbik yang memiliki salah satu fungsi utamanya adalah pengaturan emosi, memproduksi emosi, pengaturan emosi dan seterusnya. Berhubungan dengan emosi. Ya, fokus. Maka Anda fokuslah pada kelebihan Anda. Hidung, mata. Ketika saya melihat orang-orang di ICU, ya, betapa mahalnya itu jantung. Ya, ketika saya melihat orang-orang berebutan tabung oksigen, begitu berharganya itu oksigen yang ada di paru-paru. Ini salah satu Anda untuk perenungan dan kurangi kekurangannya. Kurangi kekurangannya itu bukan tidak ada upaya, kemudian berupaya untuk menyempurnakan. Jangan kebalik, lebih fokus pada kekurangan, kurang pada kelebihan, Anda pasti nggak bisa berpikir. Karena apa? Karena terjadi emotional attachment. Pasti tidak bisa berpikir, tidak bisa berpikir jernih. Yang terjadi adalah mengeluh. Oke ya. Jadi kalau mengeluh itu, kalau Anda punya anak, Anda punya pasangan hidup, kalau mengeluh, ingatkan. Ya, ingatkan, jangan fokus yang kekurangannya. Misalnya sekarang musim pandemi ya, susah sekali nyari rezeki, misalnya gitu ya. Ya, kita yakin rezeki Allah yang mengatur, gitu. Tetap kita berikhtiar, ya kita berikhtiar, ya. Dan fokusnya pada kelebihan. Kelebihannya ada apa? Ya, termasuk kelebihan skill, knowledge skill, ya tools yang Anda miliki, yaitu itu digali semua. Termasuk jejaring, ya pertemanan, digali semua, dioptimalkan semua. Ini fokus pada kelebihan. Perbanyak fokusnya pada kelebihan dan kurangi fokusnya pada kekurangan. Insya Allah Anda bersyukur. Ya, karena pada saat ada fokus pada kelebihan, ya prefrontal cortex akan mendeskripsikan seluruh kelebihan-kelebihan yang Anda miliki itu. Ya. Dan Anda akan bangga kelebihan itu. Kalau Anda bangga, serotoninnya on, ya, Anda bangga, Anda akan menikmati aktivitas-aktivitas yang Anda lakukan. Maka dopaminnya on, maka motivasinya akan muncul, terjadilah satu proses berpikir yang namanya kreativitas. Yang pada gilirannya itu akan masuk, bisa menjadikan teman-teman jadi inovasi. Oke ya, paham ya sini ya?
Waktunya udah habis. Yang kedua adalah untuk anak. Ketika Anda sudah bisa masuk ke rasa syukur, ya, saya yakin Anda bahagia. Ya, kalau sudah rasa syukur, ya Allah, alhamdulillah, sehat. Gitu. Betapa bersyukurnya teman-teman yang tertidur ya karena tidak sadar ya. Kemarin kan efek dari serangan COVID itu kan banyak yang tidak sadar. Terus kemudian menggunakan bantuan pernapasan, ya, dimasukkan selang di dalam paru-parunya, dan dia harus tidur. Kalau nggak dimasukkan, kalau nggak tidur pasti dia sakit. Ya, ventilator masuk, ya bisa 2 hari, bisa 3 hari, bisa 1 minggu, ya, bisa 10 hari. Begitu bangun gitu, saya tanya, saya apa namanya, seperti apa rasa syukurnya. Wah, itu susah deskripsikan. Ya, yang bisa deskripsikan adalah kalau kita lihat di dalam otaknya pasti ya, dopaminnya muncul, serotoninnya muncul, oksitosinnya muncul, endorfinnya muncul. Ya, nah kondisi yang bahagia seperti ini, rasa syukur yang terus-menerus itu dijaga. Karena apa? Karena kita seorang coach bagi anak-anak kita. Karena kita seorang pelatih pada anak-anak kita. Maka anak kita harus kita latih. Latih apa? Latih otak syukurnya. Kita berikan rangsangan-rangsangan. Kita berikan cara melatih anak-anak itu dengan apa? Dengan contoh. Karena apa? Karena mirror neuronnya anak itu sudah on. Udah kerjanya sudah aktivasinya sudah on sejak usia 10 bulan. Ya, berikan contoh, ya, berikan latihan, merespon lingkungan, baik lingkungan yang dari dalam internal itu berarti cara dia berpikir, self talk-nya. Ya, kalau melatih anak itu misalnya anak akan menentukan apa, ditanya, "Nak, kamu sedang berpikir apa? Ada bisikan, ada suara apa yang ada di dalam benak Anda?" Nah, gitu. Termasuk juga lingkungan dari luar dengan pengalaman emosi yang konstruktif. Ya, terus akhirnya masuk ke kebiasaan. Harus dimasukkan kebiasaan. Kalau nggak kebiasaan nanti dia akan mudah berubah lagi ya. Kalau dimasukkan kebiasaan itu sudah masuk yang namanya di basal ganglia. Jadi dalam otak kita ini ada bagian otak yang namanya basal ganglia. Basal ganglia itu salah satu fungsinya adalah membangun kebiasaan. Nah, kebiasaan ini akan menjadi, kalau dilakukan terus-menerus akan menjadi karakter. Udah menjadi karakter itu sudah menjadi automatically, sudah jika maka gitu mesinnya itu, ya. Maka termasuk pembangunan kebiasaan bersyukur, maka dia akan mudah sekali menemukan rasa syukur. Itu akan mudah sekali ngomong alhamdulillahnya itu bukan sekedar alhamdulillah, minta maaf ya, ada yang lain alhamdulillah biasa kan gitu ya. Pernah teman-teman mengukur dopaminnya itu, ya, efek dari alhamdulillah itu ada yang ngomongnya biasa ya, atau rasa syukur aja ya. Itu Daniel Amin memberikan satu jurnal tentang rasa syukur itu. Karena orang-orang yang rasa syukur, yang syukur betul ya, terutama ketika keluar dari masalah gitu ya, ternyata bobotnya atau kontensnya, jumlahnya hormon bahagia itu berbeda, hanya sekedar bersyukur biasa. Gitu. Nah, ini adanya di basal ganglia. Hati-hati dengan kebiasaan yang buruk. Ya. Oke, teman-teman. Yang kedua, yang pertama tadi aktifkan otak syukur. Ya. Yang kedua adalah hadirkan, ya, beri lingkungan anak-anak kita dengan lingkungan yang menyenangkan. Oke, menyenangkan itu apa sih? Lingkungan yang menyenangkan bagi anak itu menarik. Kalau ingin dia bertanya, bebas bertanya. Ingin mencoba, bebas mencoba, meskipun kita tetap memberikan batasan-batasan. Cuma ketika kita membatasi anak-anak harus dengan menyenangkan, jangan dengan ancaman. Bos ya, saya pernah anak-anak cara menakut-nakuti itu adalah tak panggilin dokter Amir, gitu ya. Ya, pada saat anak sakit, satu-satunya dokter saya di situ, mau nggak mau harus saya hadir, gitu ya. Waduh,
anak-anak akhirnya begitu saya melihat saya gitu aja, ya. Biasanya kalau praktek kan mesti ya pakai baju dokter lah atau baju. Akhirnya berikutnya saya praktek pakai sarung, pakai baju batik, gitu ya. Jadi nggak kelihatan dokter sehingga anak-anak jadi nggak melihat ini dokter, ya gitu ya. Jadi maksud saya batasan, jangan dengan menggunakan ancaman-ancaman, karena kalau menggunakan ancaman nanti yang teraktivasi banyak yang di otak bagian dalam yang pada gilirannya anak akan mudah sekali emosional. Berikan lingkungan yang benar, biar anak itu tereksplorasi. Saya, dok, anak-anak itu main kecek, kecek main di kotor-kotor apa-apa. Saya bilang nggak masalah, saya bilang gitu. Loh, nggak masalah kan banyak bakteri, nanti mandi dan seterusnya. Ya jangan kecek yang di tempat kotoran hewan atau apa, janganlah kan gitu ya. Kalau Anda bermain air dari misalnya di lingkungan Anda gitu ya, dari keran dan lagi muncul-munculan, hore dan sebagainya, itu kan artinya bukan bebas bakteri, tapi kan relatif lebih aman, gitu ya. Biarkan dia melakukan eksplorasi, ya, eksplorasi tentang dirinya. Ya, semakin dia, kalau di Jawa itu ada bahasa ndridek. Ndridek itu ingin cari tahu terus. Ini apa ya? Ini apa ya? Ini apa? Gitu ya. Itu penting sekali bagi pertumbuhan otak anak untuk membangun kebahagiaan. Yang terakhir, ya, berikan contoh. Orang tua memberikan contoh sikap dan perilaku. Salah satunya adalah selalu punya harapan. Selalu punya harapan. Dan ini penting sekali, teman-teman. Saya sampai sekarang juga terus latihan ya gitu. Terutama dalam kondisi yang tertekan. Ya. Usahakan Anda bisa menemukan hikmah-hikmah dari pikiran-pikiran yang tertekan itu, dan menggantikan dengan harapan bahwa esok lebih baik daripada hari ini. Ya, pertolongan Allah pasti ada dan seterusnya. Ya, doa ini penting, teman-teman. Doa ini sangat penting karena apa? Karena dengan doa ini, ya, aktualisasi dari harapan itu Anda bisa sampaikan. Ya, pentingnya bukan hanya sekedar penting biasa, karena dalam risetnya ketika Anda berdoa yang sungguh-sungguh, dopamin itu keluar. Dan Anda seakan-akan melihat hal yang nyata terhadap apa yang Anda doakan itu. Nah, itu penting. Sehingga Anda betul-betul dalam membangun harapan itu betul-betul seakan-akan sudah terwujud. Dan doa kita kan selalu kalau kita mengalami kesulitan, ya, kita minta pertolongan sama Allah untuk membantu menguraikan. Kalau kita mengalami kesusahan, minta pertolongan Allah untuk melepaskan kesusahan itu. Ya, dengan doa kita akan melengkapi seluruh seluruh sistem aktivitas daripada otak bahagia. Demikian, terima kasih. Teman-teman, udah keluar. Terima kasih, semoga bermanfaat pada sesi kali ini. Terima kasih, Mas Basri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Lihat pembawaan dokter, kita jadi terbawa bahagia nih, Dok. Baik. Baik dokter, alhamdulillah, terima kasih. Ini sudah banyak pertanyaan yang masuk juga nih, Dok. Untuk saya langsung bacakan saja ya, Dok ya. Silakan. Pertanyaan pertama ini, Dok. Saya bacakan. Dokter izin bertanya, bagaimana cara mengubah nilai buruk atau hal-hal kurang baik yang sudah terlanjur tertanam pada diri seorang anak, dan di usia berapa nilai tersebut masih bisa kita perbaiki, Dok? Demikian, Dokter. Ya, tadi saya sudah sampaikan yang ini ya, bagaimana cara memperbaiki. Ya, prinsip aktivitas otak itu bahwa seluruh aktivitas kehidupan kita itu terfilingkan, tersimpan
di dalam otak kita, ya, khususnya di wilayah-wilayah neuron, ya, di wilayah sel saraf, ya. Nah, sel saraf ini setiap 100 sampai 120 hari ada yang mati, ada yang lahir kosong, belum ada file, ya. Yang sudah mati itu bisa berisi file, ya. Boleh jadi bunda mengasuh anak di satu era, ya. Anda tanpa sengaja Anda mengisi file-file neuron sang anak dengan file-file yang destruktif, dengan file-file yang buruk. Oke, ya. Maka, gitu ya. Maka pengasuhan yang buruk itu jangan diteruskan terus-terus, gitu ya. Ya, karena apa? Karena boleh jadi anak akan mengalami perbaikan dengan cara apa? Dengan cara mengisi file-file neuronnya dengan file-file kebaikan. Ya, apakah bisa? Bisa, karena ada neuron yang baru lahir yang masih kosong yang Anda bisa isi. Nah, kalau sudah begitu, sudah Anda isi dengan kebaikan, jangan ulang lagi dengan yang keburukan. Ini sebenarnya prinsip tobat nasuhah ini. Tobat nasuhah itu kan gini. Anda pahami kesalahan Anda. Ya, Anda tobat dan Anda berjanji tidak akan mengulangi lagi. Oke, ya, sudah cukup belum? Anda harus melakukan aktivitas kebaikan yang terus-menerus, ya, dan tidak akan mengulangi aktivitas keburukan yang pernah Anda lakukan. Ini terjawab di prinsip bagaimana neuron bekerja. Jadi bisa, Bunda. Kapan? Ya, paling mudah anak 0 sampai 3 tahun atau 0 sampai 7 tahun itu paling mudah. Ya, mudahnya masih cukup mudah sampai usia 12, 13, 14 tahun. Mulai sulit ini, mulai sulit 14, 15 sampai usia 18 tahun sampai 21 tahun mulai sulit. Ya. Mulai sulit sekali, udah mulai di atas 21 tahun atau di atas 25 tahun. Sulit sekali. Apakah yang di atas 25 tahun itu yang sulit sekali itu masih bisa dirubah, dok? Masih bisa. Tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Gitu ya. Ada syarat-syaratnya. Salah satu syaratnya adalah yang bersangkutan menyadari bahwa aktivitasnya itu sama. Itu dulu. Kalau nggak bisa dirubah. Saya pernah menangani seorang klien, ya, seorang pasien, katakan begitu. Dia mengatakan, aku itu bangga, dok, kalau marah. Ya, habis kan. Anda mau buat bagaimana? Anda mau buat dia nggak usah marah, nggak bisa. Oke, aku tuh bangga, dok, kalau aku marah. Aku tuh kalau marah, aku tuh dihormati orang. Ya, kan. Habis kan. Demikian juga, jangan minum minuman keras lah, jangan minuman alkohol, gini. Aku itu kalau minum alkohol, dok, aku tuh jadi keberanianku jadi tinggi. Habis kan? Oke, nah, jadi kesulitannya ada di level-level seperti itu. Cuman, kalau mereka itu menyadari bahwa itu salah, itu cepat banget akselerasi. Aku salah melakukan itu. Aku ingin perbaikan yang ini untuk perbaikan. Itu bisa. Dan bahkan dia sendiri yang bisa memperbaikinya. Ya, sangat bisa. Bagaimana caranya? Harus masuk lebih dalam ya, Bunda. Saya punya kelas namanya Brain Based Emotional Skill. Teman-teman kalau yang emosional susah sekali mengatur emosi, ya, Anda bisa masuk kelas itu, ya, kemudian latihan. Ya, karena otak itu untuk merubah paradigma dan seterusnya itu perlu neuron, ya. Neuron perlu nyambung, sambungan perlu kuat. Sambungan yang kuat itu perlu aktivitas yang sehat di dalam sambungan, termasuk keseimbangan, termasuk keseimbangan hormonal, keseimbangan listrik dan seterusnya. Nah, ini perlu latihan. Latihannya berapa lama? Rata-rata 3 bulan. Berapa lama? 3 bulan. Ya, dalam praktek yang saya lakukan, ada juga yang 2 tahun baru jadi.
Tergantung kesadaran dia, termasuk kesadaran dia atas masalah itu bahwa itu bermasalah untuk diriku. Oke, gitu Bunda. Terima kasih Bunda Yeni. Silakan yang lain. Silakan Ustaz. Masih banyak nih, Dok. Baik Dok, saya bacakan pertanyaan kedua. Ini dari Ayah atau Bunda Eliana. Pertanyaannya, anak bahagia dari lingkungan. Bagaimana jika anak di rumah saja tidak berinteraksi dengan teman sebayanya karena pandemi? Demikian, Dokter. Ya, lingkungan itu tadi yang saya bahas mulai siapa lingkungan anak itu. Pertama adalah ayah dan bunda. Ya, siapa lingkungan anak? Yang pertama itu ayah dan bunda. Jadi ketika di musim pandemi ini, gitu ya, ayah dan bunda harus bisa menciptakan dinamika dinamika kehidupan anak di rumah yang menyenangkan. Saya banyak sekali sahabat-sahabat yang bisa melakukan aktivitas itu dengan penuh kesenangan. Ya, cuman Anda jangan melihat rumahnya rapi, jangan melihat. Rumahnya kalau siap berantakan. Ya, ada kursinya dijembaliti, oke, ada kursinya digatokin menjadi rumah-rumahan. Oke, ada pancinya sang bunda itu tiba-tiba jadi topeng ondol-ondol. Oke. Jadi berantakan tanda kutip. Cuma orang tuanya memberikan informasi berantakan boleh, tapi sesudah bermain rapi lagi. Nah, ini bagus sekali. Ya, ini bagus sekali. Jadi anak tadi akan melakukan sesuatu yang menarik. Ya. Yang menarik, tentunya orang tua memberikan batasan-batasan yang proporsional tentunya, yang membuat anak juga senang, gitu ya. Bayangkan ketika harus menyanyi, adanya hanya seruling, maka belajarlah anak itu meniup seruling. Terus kemudian kendangnya nggak ada, yang ada adalah panci, maka pancinya diketok kan gitu. Ramai juga. Oke, jadi lingkungan anak pertama adalah orang tua. Maka hadirkan bagaimana Anda bersikap dan berperilaku pada anak-anak sedemikian rupa sehingga anak-anak itu tersenyum. Oke, demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter. Ini mohon maaf di saya sudah mulai speaker musola, Dokter. Jadi agak kurang jelas mungkin ininya. Kemudian saya bacakan Dokter pertanyaan ketiga. Ini dari Ayah atau Bunda Primadona Syarif. Nah, Assalamualaikum Dokter, bagaimana pendidikan untuk anak yang dominan otak kanannya serta agak lambat kematangannya dalam perkembangan sosialisasinya yang tidak sesuai dengan umurnya? Anak perempuan saya usia 12 tahun. Kemana tempat konsultasi di Jakarta? Terima kasih. Itu demikian Dok pertanyaannya. Ya. Cukup banyak di Jakarta teman-teman. Teman-teman datang aja, bunda atau ayah tadi datang aja ke klinik tumbuh kembang, atau minimal cari, kalau karena pandemik ya cari teleponnya dokter di klinik tumbuh kembang ya. Beliau itu dokter spesialis anak yang ambil subspesialis tumbuh kembang. Nah, maka nanti dia akan evaluasi ya, dia akan evaluasi apa yang terjadi yang di dalam diri anak ayah dan bunda itu. Ya, biasanya dokter akan minta bantuan kepada teman-teman okupasi biasanya, ya, atau mereka kerja bareng, ya, untuk menangani kondisi itu. Ya, gitu. Terima kasih. Ada lagi? Baik Dokter, ini masih banyak sebenarnya. Nanti insya Allah pertanyaan yang masuk kita rekap Dokter, kemudian nanti bisa dijawab oleh Dokter. Karena ini mohon maaf suara di sini kurang ini kondusif. Ini pertanyaan berikutnya coba saya bacakan lagi Dokter, dari Bunda Nuraini Hakim. Assalamualaikum, bagaimana sikap orang yang terkadang sesekali bersikap temperamental dalam pengasuhan? Apakah wajar jika dilakukan sesekali atau tidak boleh sama sekali? Demikian Dokter. Ya, temperamental gini ya teman-teman. Dalam kondisi tertentu ya Anda bisa jadi temperamental ya, mungkin dalam kondisi capek atau lapar ada juga gitu ya. Tapi kalau
itu muncul tiap hari, ya, itu muncul tiap hari. Apalagi selalu Anda melakukan itu dalam 3 hari yang berturut-turut. Jangan-jangan itu sudah menjadi kebiasaan Anda, cara merespon, kebiasaan cara merespon, dan itu harus segera dibenahi. Karena bahaya sekali kalau itu kita tampilin terus dan akan diadopsi oleh anak sebagai cara merespon, ya. Itu bisa dibenahi, sangat bisa dibenahi. Jadi sekali lagi kalau hanya satu kali, 1 bulan, 2 kali, yes. Terus kemudian teman-teman kalau selesai itu harus bisa melakukan recovery-nya, gitu ya. Dan kalau memang terus kemudian langkah kedua, kalau kita selalu menggunakan respon atau tanggapan dengan reaktif. Anda perhatikan apakah jenis stimulusnya sama atau tidak. Kalau ternyata sama, ada berarti kurang cakap terhadap stimulus itu. Kita berarti kurang cakap terhadap tanggapan untuk stimulus itu. Maka itu bisa dilatih. Ya, jadi jangan sampai menarikan diri kita dengan cara gini. Oh, aku temperamental, memang dari oroknya sudah temperamental, tidak ada. Ya, tidak ada dari oroknya temperamental itu enggak ada. Ya, itu bisa dirubah semuanya. Ya, oh, kan gen saya kan temperamental dong. Wah, paling 20% paling kalau toh itu harus gen. 20%, dan dalam sistem genomik, dalam sistem gen gitu ya, itu ada lagi, gen itu ada aktivasi atau tidak. Meskipun gen diturunkan, kalau misalnya gen itu ternyata Anda nggak aktivasi, dia tidak on, gitu ya. Oke, ini sekilas dari sisi ilmu genetika. Ya, jadi semuanya bisa dirubah, ya, bisa dirubah asal kita menghendaki itu, kita mau itu, kemudian kita latihan, ya. Karena di dalam otak kita ini ada satu sistem namanya otak kita ini punya kelebihan namanya neuroplasticity, ya, kemampuan untuk merubah diri. Ya, tentunya merubah ke jelek aja bisa, apalagi merubah ke baik. Ya. Kalau kita mau, pasti bisa. Ya, karena ada fasilitasnya di dalam otak kita. Demikian, Bunda. Baik, Dokter. Terima kasih banyak, Dokter. Insya Allah kita ini di rekamannya kita posting di YouTube juga. Jadi Insya Allah Ayah Bunda bisa juga menyimak kembali, mendengar kembali di YouTube kita. Baik, Dokter. Terima kasih. Insya Allah kita akhiri. Baik Ayah Bunda, Bapak Ibu, sahabat Izi yang belum mengisi presensi, silahkan untuk mengisi link presensi yang sudah ada di kolom chat. Kemudian nanti bisa disaksikan kembali jika Ayah Bunda yang belum mungkin tadi terlambat ya mengikuti acaranya. Kurang lebih dari kami selaku panitia, saya pembawa acara Husaina Fajri, mohon maaf atas segala kekurangan karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan dan di lain kegiatan. Sekali lagi saya akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.